lemper bah. Shalom jemaat Tuhan, bersama saya Togu Sipahutar di acara Lemper Bah. Lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Togu Sipahutar di acara Lemper Bah. Lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Nah, kali ini kita ditemani oleh PDP Handris. Shalom, halo semuanya. Tema di bulan ini bercerita tentang Yesus sebagai Nabi. Nah, PDP Handris, apa bedanya imam, nabi, dan rasul? Bagaimana itu, PDP Handris? Oke. Jadi sebetulnya ketiga hal ini bukan sekedar jabatan ya, tetapi menandakan misi, tugas, apa yang telah diutus untuk dilakukan oleh seseorang yang diutus itu sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dan biasanya dilengkapi dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran gitu, dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi ada pesan Allah, Nabi Nuh bangun sebuah bahtera seperti itu. Dia mendapat hikmat membuat bahtera dengan mujizat. Nah, kalau imam itu sendiri adalah perantara. Jadi imam itu adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Tugasnya adalah mempersembahkan korban. Baik itu korban oleh orang lain atau dia mempersembahkan korban juga dari diri dia sendiri. Nah, kalau rasul juga sama, itu adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk pergi memberitakan Injil, membawa kesaksian kebangkitan Kristus, dilengkapi dengan pengurapan yang dari Tuhan tentunya, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus. Nah, PDP Andres tadi mengatakan bahwasanya imam itu adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, berarti itu sekarang ini manusia sudah bisa berdoa gitu untuk mengatakan kepada Tuhan gitu. Nah, berarti nggak ada dong imam itu pada saat sekarang ini. Nah, gimana itu PDP Andres? Iya, imam pada perjanjian lama adalah perantara waktu kita melakukan dosa, kita mau menghapus dosa, membawa korban sebagai pertukaran supaya kita disucikan, dipulihkan. Nah, hari ini Yesus sendirilah imam besar agung. Setelah Tuhan Yesus tersalib, tabir bait Allah terbelah dua, tidaklah ada lagi batasan untuk kita menghadap Allah harus dengan imam, dengan persembahan, korban, binatang lainnya. Jadi kita boleh langsung datang kepada Tuhan karena Yesuslah menjadi korban persembahan itu sendiri. Berarti imam-imam itu masih ada nggak sih sekarang? Ya, paling penyebutan imam-imam di gereja adalah barisan Lewi, para pelayan-pelayan Tuhan, barisan propeti, mungkin seperti itu ya. Baiklah, PDP Andres. Ini ada lemparnya PDP Andres, yuk silakan. Oke, tehnya nggak ada. Oke ya. Oke, ini pertanyaan kedua ini PDP Andres. Ngomongin tentang Yesus sebagai nabi, di akhir zaman ini kan banyak nabi-nabi palsu ini. Oke. PDP Andres. Pertanyaannya begini, PDP Andres, apakah sama itu? Mereka itu nabi-nabi palsu itu sama seperti Yesus yang buat mukjizat gitu, yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, pertanyaannya apakah mereka sama seperti yang dilakukan Yesus? Oke. Nah, Yesus sendiri kan sebagai nabi karena Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan, menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat manusia. Dan menurut Alkitab, nabi-nabi palsu itu akan muncul di akhir zaman dan mereka memiliki kuasa. Tetapi tidak, yang membedakan adalah mereka tidak memiliki buah yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengadakan ya tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang begitu dahsyat, dan mereka berusaha sekiranya mungkin untuk menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu di sini akan berbicara dengan akal logika mereka, dengan pikiran mereka, bahkan mereka bisa mengambil ayat-ayat Alkitab, namun menyampaikan segala sesuatu bukan dari ilham Roh Kudus, bukan dari suara Allah, bukan dari firman Tuhan. Mereka bermunculan dan memiliki motif pribadi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok. Oke. Seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih PDP Andres? Cara kita membedakan antara nabi palsu dan nabi yang benar gitu. Saya akan jelaskan contoh-contoh untuk membedakan yang sederhana ya. Nah, bagaimana cara membedakan yang datangnya atas nama Tuhan dengan mereka-mereka nabi-nabi palsu yang menyesatkan.
yang paling utama dapat dijadikan standar untuk menguji siapapun yang mengaku berbicara atas nama Tuhan. Kita lihat dari nubuat. Nabi palsu bernubuat atas kehendak keinginan pribadinya, bukan berdasarkan firman Allah. Lalu bisa dilihat dari penggunaan Alkitab. Nabi palsu tidak berpedoman, patokannya tidak berdasarkan kepada Alkitab, firman Tuhan, tanpa menafsirkan Alkitab yang seharusnya. Sebenarnya mereka pakai logika, akal pikiran, mereka keluarkan segala tipu daya, fungsinya untuk mempengaruhi para pendengar. Lalu dilihat juga dari karakter atau buah-buah kehidupannya. Nabi palsu cenderung melegalkan skandal. Mereka mendukung skandal, bermasalah dengan hukum. Mereka cari sensasi tentunya, supaya viral, supaya terkenal. Lalu mereka menyetujui terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam sosial. Nah, nabi palsu ini sendiri tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan dan tidak mendukung kesaksian nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Karena mereka menganggap dialah yang utama, mereka yang lebih tahu barisan-barisan penyesat ini. Nah, karena mereka mencari nama, ketenaran, mencari keuntungan pribadi dan tidak memuliakan Tuhan. Oke, PDP Andris. Nah, kita sudah bisa bedain nih antara nabi asli dan nabi palsu. Nah, seperti kehidupan kita PDP Andris di dalam masyarakat atau di lingkungan gereja lah kita bilang PDP Andris. Kita percaya nih sama pelayan Tuhan, sama masyarakat yang ada di dalam gereja gitu, seperti pendeta khususnya gitu juga ya PDP Andris ya. Apa mungkin gak sih itu nabi-nabi palsu itu bermunculan di dalam lingkungan gereja? Bagaimana menurut PDP Andris? Oke, jadi apakah di gereja pada akhir zaman akan banyak nabi palsu gitu ya? Saya akan ambil dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran, ya, tentu pengajaran-pengajaran sesat yang tentunya membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nabi-nabi palsu penyesat akan bermunculan, berada di tengah-tengah umat Allah. Ya, bisa aja masuk dalam gereja, dalam perkumpulan anak-anak Tuhan, di masyarakat. Mereka bisa melakukan mujizat, mereka bisa melakukan tanda-tanda heran. Namun praktek mereka dalam melakukan pengajaran-pengajaran sesat, menyelewengkan Alkitab, tidak percaya lagi kepada Alkitab sebagai pedoman kehidupan. Karena tujuan mereka adalah penyesat, menyesatkan. Tujuan mereka adalah untuk pribadi, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian. Oke, menarik sih, menarik. Sayangnya waktu kita sudah habis, PDP Andris. Ya, terima kasih sudah datang menemani kita untuk berbincang-bincang. Oke, terima kasih juga kepada pemirsa, penonton kita. Tetap pantau acara lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Bye-bye. Bye, God bless you.